Warta Majelis Gereja Minggu tanggal 24 Januari tahun 2021. Majelis Gereja mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Semoga damai Tuhan senantiasa beserta kita. Perkenankan kami, Majelis Gereja, mengingatkan dan menghibau kepada Bapak, Ibu, dan Saudara untuk selalu menjaga kesehatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker jika keluar rumah, menjaga jarak dan menjaga kontak fisik dengan orang lain, serta sering mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Berita tentang pertunangan. Saudari Grace Agustin Prikinanti, putri Bapak Ibu Supri Hantono, dengan alamat Jalan Bandeng 8 nomor 1, Minomartani, Ngaglik, Sleman, wilayah 4, telah melangsungkan pertunangan dengan Saudara Hutomo Eri Pratama, putra Bapak Ibu Sarindi, dengan alamat Klaster Grenada Blok F5 nomor 12A, Simpangan Cikarang Utara, Bekasi, pada tanggal 26 Desember tahun 2020, bertempat di Cimol Resto, Jalan Sidomukti Tiasan, Condong Catur, Depok, Sleman. Ibadah online live streaming. Untuk mendukung kualitas video dan audio ibadah online live streaming dibutuhkan peralatan yang memadai. Oleh karena itu, Majelis Gereja masih memberi kesempatan kepada Bapak, Ibu, Saudara yang rindu untuk mendukung peningkatan kualitas video dan audio ibadah tersebut melalui persembahan khusus pengadaan peralatan multimedia.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang hendak memberikan persembahan berupa peralatan atau barang, dapat menghubungi Bapak Pendeta Kriswoyo selaku koordinator bidang ibadah agar alat atau barang tersebut sesuai dengan kebutuhan. Untuk informasi kemajelisan, persembahan dan lainnya dapat dibaca dalam buletin Warta Gereja. Yang melayani ibadah minggu ini adalah Ibu Nugraheni Siwirumanti. Demikian beberapa hal kami sampaikan atas perhatian Bapak Ibu serta saudara sekalian. Kami ucapkan terima kasih. Saudaraku, kita siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan dan kita dengarkan panggilan untuk memuji namanya dalam Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai dengan 2 demikian. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian Mazmur. Dengan bangkit berdiri kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 15, bait pertama dan ketiga, berhimpun semua. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kebaktian ini kita awali dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera beserta dengan saudara sekalian dan beserta saudara juga. Saudaraku, setiap orang yang mengecap kasih dan kebaikan Tuhan, hatinya akan meluap dengan syukur. Setiap orang yang merasakan pertolongan dan berkat Tuhan, hatinya akan berpaut kepada tangan Tuhan yang kuat. Harapannya akan terus menyala. Demikianlah kiranya dengan kita. Marilah kita lantunkan NKB nomor 141 bait pertama dan kedua.
Saudaraku, dalam menjalani hidup ini, kita mengalami jatuh bangun, berhasil dan gagal di dalam melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita datang kepada Tuhan, mengakui dan menyesali segala kesalahan dan dosa kita, seraya memohon belas kasihan Tuhan. Sebagaimana ajakan dalam surat Ibrani 4 ayat 16 demikian. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 26 bait 1 dan 2. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetaplah kita percaya bahwa Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Dia tidak pernah memperhitungkan satupun kesalahan kita, karena Dia adalah Allah yang Maha Pengampun. Dan kini pun Tuhan memberikan kepada kita berita anugerah di dalam Matius 11 ayat 28 yang berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Berita ini benar-benar anugerah bagi setiap kita. Secara khusus di tengah masa pandemi yang belum berakhir ini. Siapa yang tidak letih? Siapa yang tidak lesu? Siapa yang tidak berbeban berat? Maka ajakan Yesus ini adalah ajakan yang penuh kasih karunia, yang menginginkan kita untuk semakin dekat dan melekat kepadanya.
Tuhan pun memberikan petunjuk hidup baru bagi kita di dalam Ayub 22 ayat 27 yang demikian bunyinya. Jikalau engkau berdoa kepadanya, ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nazarmu. Sama dengan Ayub, semestinya kehidupan kita pun demikian. Marilah kita tanggapi berita anugerah dan petunjuk hidup baru dengan menyatakan kesediaan kita menyerahkan hidup bagi Tuhan melalui nyanyian Kidung Jemaat 363 bait 1 dan 4. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hening sejenak menaikkan syafaat dan syukur kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Sang Kristus, kami bersyukur atas kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Sebagaimana lagu yang kami nyanyikan, kami ingin menyerahkan hidup kami, waktu kami yang adalah milik-Mu. Sebab kami sadar bahwa kehidupan yang kami jalani ini adalah benar-benar berada di dalam tangan-Mu. Kami dilindungi oleh kuasa-Mu. Maka ya Tuhan, kami ingin terus berpegang pada keyakinan ini, bahwa kehidupan yang kami jalani tidaklah sendirian, melainkan bersama-Mu. Begitupun dengan kehidupan gereja kami, GKJ Minomartani. Kami percaya ya Tuhan, sekalipun masih di dalam masa pandemi COVID-19, namun kami tidak sendirian. Setiap pelaksanaan peribadahan kebaktian yang kami ikuti, kami imani Engkau hadir di sini. Dan bahkan saat ini pun, Engkau ada bersama dengan kami, menyapa kami, memberikan kami kekuatan baru untuk tetap memiliki semangat dan sukacita di dalam kami menjalani kehidupan yang masih Tuhan percayakan. Maka ya Tuhan, kami mengingat akan saudara-saudara kami yang lemah fisik, yang mereka harus mengalami sakit penyakit dalam tubuhnya. Tuhan, hal ini tentu tidak mudah bagi saudara-saudara kami. Mereka pasti mengerang, mereka pasti berkeluh kesah. Bahkan mungkin mereka sudah tidak tahan atas sakit penyakit yang saudara-saudara kami ini derita.
Namun ya Tuhan, ingatkan kami bahwa kami mempunyai dokter dari segala dokter, yaitu Engkau sendiri, Tuhan Yesus yang kami sembah. Maka ya Tuhan, di dalam sakit penyakit ini, biarlah Tuhan tetap memberikan pengharapan di dalam hatinya, iman yang kuat dan teguh untuk selalu menatap, menyaksikan kebaikan Tuhan dalam segala peristiwa kehidupan saudara-saudara kami ini. Begitupun untuk saudara-saudaranya yang menunggunya dengan setia, merawatnya dengan penuh kesabaran. Kiranya Tuhan pun memberikan mereka kekuatan, kesehatan, sehingga saudara-saudara kami yang merawat saudaranya yang sakit ini, mereka pun tidak mudah menyerah, melainkan mereka justru bisa tetap semangat agar itu tertular kepada saudaranya yang sedang sakit. Agar mereka bersama-sama berjuang untuk pulih, untuk sembuh dari sakitnya. Ya Tuhan, kami sungguh menyerahkan kehidupan saudara-saudara kami ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Begitupun pula ya Tuhan, kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang bergumul di dalam kehidupan keluarganya. Mungkin mereka sedang mengalami kesulitan ekonomi, sedang mengalami kesulitan memiliki seorang anak, atau sedang mengalami kesulitan pekerjaan, atau sedang mengalami kesulitan mencari pasangan hidup, atau banyak hal lagi kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi di dalam keluarga kami. Oh Tuhan, seringkali kami merasa sendirian menghadapinya. Namun ternyata tidak. Kami punya Allah yang senantiasa menyertai kami. Maka ya Tuhan, tolonglah kami agar ketika kami mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan kami tetap beriman teguh kepadamu, bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami juga mengingat ya Tuhan untuk hamba-hamba-Mu di tempat ini, majelis jemaat, komisi-komisi maupun panitia yang ada, bahkan juga pendeta Kriswoyo dan juga keluarga. Mereka semua yang senantiasa mau memberikan diri untuk melayani-Mu, melayani jemaat-Mu di tempat ini. Oh Tuhan, kiranya kasih-Mu senantiasa merangkul saudara-saudara kami ini, memberikan mereka kekuatan untuk terus semangat melayani Tuhan di tengah pandemi ini. Kiranya mereka tetap memiliki inisiatif, tetap memiliki ide-ide kreatif, bahkan tetap memiliki hal-hal yang membangun untuk kesejahteraan, untuk iman kami, jemaat-Mu di tempat ini. Sehingga sekalipun ada pandemi COVID, namun karya Tuhan di dalam diri kami semua tidak akan pernah bisa berhenti. Ya Tuhan, kami juga mengingat peristiwa-peristiwa yang terjadi di belahan bumi Indonesia. Masih di bulan Januari 2021 ini ya Tuhan, begitu banyak peristiwa terjadi dan membuat kami tercengang Tuhan. Tetapi tolonglah kami, Tuhan memberkati pemimpin bangsa kami, dari presiden hingga pemimpin yang di bawah-bawah. Tuhan, kami sungguh memerlukan Engkau. Kami memerlukan Engkau untuk melawat bangsa kami di tengah bencana alam apapun itu. Kami hanya berserah diri kepadamu ya Tuhan. Secara ragawi kami tidak bisa menolong saudara-saudara kami yang tertimpa bencana. Namun biarlah melalui setiap doa kami, dalam setiap keheningan diri kami, dalam setiap keteduhan hati kami, biarlah doa-doa yang kami panjatkan Engkau dengarkan.
Kami mohon ya Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami yang tertimpa bencana itu. Kiranya Tuhan menolong setiap mereka. Berikanlah mereka kekuatan Tuhan untuk menghadapinya. Berikanlah mereka kemampuan untuk boleh melewatinya. Sekalipun itu sulit dan sangat berat sekali. Tetapi Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap mereka. Tuhan, kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami pun kembali ke dalam diri kami masing-masing ya Tuhan. Kami yang lemah, kami yang tidak punya dan tidak bisa apa-apa ini, tanpa-Mu ya Tuhan, maka kami tetap membutuhkan pertolongan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah setelah ini kami boleh melangkah dengan yakin dan dengan semangat bahwa kami berjalan bersama dengan Tuhan di dalam setiap jengkal langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, seluruh rangkaian ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam dan demi Kristus Yesus kami pinta doa ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita hendak mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Sebelumnya, baiklah kita mengingat firman dalam Kolose 4 ayat 2 demikian. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bersamaan kita mengaturkan persembahan, marilah kita memuji Tuhan melalui lagu Perlengkap Kidung Jemaat 148 bait 1 dan 4. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas semua berkat anugerah, atas rezeki, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, sukacita yang Kau limpahkan pada kami. Pada kesempatan ini kami hendak mempersembahkan sebagian kecil dari berkat-berkat yang Kau curahkan pada kami. Kiranya persembahan ini Engkau sucikan dan Engkau berkati, sehingga berguna untuk kelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Berkati dan berikan kebijaksanaan bagi yang mengelola persembahan ini, sehingga takut akan Tuhan. Kami juga berdoa bagi Ibu Nugraini Siwi Romanti yang akan menyampaikan firman-Mu. Berikan kebijaksanaan dan kecakapan, sehingga yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan biarkanlah firman ini menjadikan kami semua teguh dan kuat iman kami. Inilah seruan doa kami, Tuhan. Dan doa kami ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk membaca firman Tuhan bersama-sama. Kita akan baca dari Yunus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Kitab Yunus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada perikop ini, Doa Ucapan Syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya. Dari dalam pelut ikan itu katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Sejauh ini pembacaan kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pada website tribunjogja.com edisi Jumat 22 Januari 2021 kemarin, hari Jumat, telah dimuat sebuah berita yang tertulis demikian. Selama 21 hari telah terjadi 54 kali gempa bumi di Indonesia. Jadi bisa dibayangkan dari tanggal 1 sampai tanggal 21 Januari itu hampir tiap hari ada gempa bumi di wilayah Indonesia. Hanya 2 hari yang tidak ada gempa, yaitu tanggal 10 dan tanggal 17 Januari. Itu tidak ada gempa. Tetapi tanggal 14 Januari dalam sehari itu ada 8 kali gempa di Indonesia. Dan menurut BMKG, yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika,
Mereka mengatakan, tentu saja hal ini tidak lazim. Tidak lazim, tidak biasa. Kenapa? Karena dalam 21 hari terjadi 54 kali gempa di belahan bumi Indonesia. Nah, saudara bisa membaca itu di tribunjogja.com 22 Januari. Aneh ya Bapak Ibu Saudara. Aneh. Memang dunia ini mempunyai fakta yang aneh-aneh. Dunia ini memang mengenal realitas aneh Bapak Ibu Saudara. Yaitu manusia hidup di sebuah tempat yang tidak lazim. Tidak biasa. Di tempat terjadinya gempa, di sungai yang bisa berpotensi banjir, meluap sungainya, di gunung yang berpotensi meletus, di lautan yang berpotensi tsunami gitu ya. Dan kita ada di antara gunung dan lautan di Yogyakarta ini gitu ya. Di tempat yang tidak lazim. Bahkan karena kemiskinan, ada seseorang yang bernama Pak Laudu, dia berusia 50 tahun, dia harus tinggal di sebuah goa di tepi pantai di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, selama 10 tahun tinggal di goa Bapak Ibu Saudara. Tidak lazim. Ada juga seorang kakek tua yang bernama Mbah Wardi, usianya 76 tahun. Dia harus tinggal hidup terlunta-lunta dan bahkan dia tunanetra, buta, nggak bisa lihat Bapak Ibu Saudara. Dia harus ditinggal di pos ronda karena nggak punya rumah. Di daerah Jambangan, desa Jambangan Ngawi, Jawa Timur. Selama 20 tahun. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dunia ini menyuguhkan fakta bagaimana kita manusia itu hidup di tengah keadaan yang tidak lazim. Yunus adalah satu manusia di antara sekian banyak manusia yang juga pernah hidup tidak lazim Bapak Ibu Saudara. Di mana dia pernah hidup? Di perut ikan. Perut ikan besar. Selama 3 hari 3 malam. Bayangkan saja, kita di tempat yang pengap karena kita dikurung di rumah, stay at home gitu ya. Itu saja bosennya minta ampun gitu ya. Apalagi Yunus itu harus hidup di perut ikan. Saya yakin dan percaya semua yang di ruangan ini belum pernah masuk ke perut ikan gitu ya. Tetapi Yunus pernah mengalami itu 3 hari 3 malam. Oh mungkin karena kisah Yunus ini sering diceritakan di sekolah minggu gitu ya. Sehingga kengeriannya dan keseramannya itu kurang didapatkan gitu. Kurang bisa kita tangkap. Karena mungkin biasanya guru-guru sekolah minggu akan menceritakan pasal 1 gitu ya. Langsung lanjut pasal 3. Jadi Yusuf itu mangkir dari panggilan Tuhan. Diutus Tuhan ke Niniwe, tapi dia malah pergi ke Tarsus. Lalu di tengah lautan dia diombang-ambing, dia jatuh dari kapal, dilempar, terus dia masuk ke perut ikan besar, terus diajak nyanyi biasanya ya. Yunus masuk ke ikan besar, hap, hap gitu ya, biasanya cuma gitu. Tapi setelah itu Tuhan menolongnya dan dia selamat. Lalu dia akhirnya memberitakan kabar baik di Niniwe. Dia melakukan tugas perintah Tuhan. Biasanya begitu. Padahal Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pasal 2 ini itu melukiskan bagaimana Yunus ini berada di perut ikan besar itu. Apa yang dia rasakan? Oh, menyeramkan sekali Bapak Ibu Saudara. Dia dilemparkan ke tempat yang sangat dalam. Ayat yang ketiga, kita bisa baca itu. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam. Dia dilingkupi dan dikepung oleh arus dan gelombang air di pusat lautan. Ayat 3 juga.
Bahkan lumut lautan itu membelit kepalanya. Ayat 5. Jadi bisa kita bayangkan, seakan-akan dia sudah begitu dekat dengan kematiannya. Ayat 2. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Ayat yang keempat. Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Jadi bagi Yunus, ayat 6, perut ikan besar itu adalah liang kubur baginya. Dan di perut ikan besar itu Yunus tidak bisa melihat apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Seram, bau amis, anyir, campur aduk, ngeri. Kiri, kanan, berlendir semuanya. Gelap dan dia sendirian. Seperti liang kubur. Tidak ada cahaya. Mungkin dalam hatinya dia berkata, aku ini berniat menjauh dari Tuhan. Aku gak mau memenuhi panggilan Tuhan diutus ke Niniwe. Gak mau aku ketemu orang-orang Niniwe yang jahat itu. Tapi sekarang justru semuanya menjauh dariku. Termasuk Tuhan menjauh dariku. Aku seorang diri. Masihkah ada harapan? Masih ada kehidupan setelah ini? Inikah yang dinamakan kematian? Inilah sebenarnya perasaan Yunus, Bapak Ibu Saudara. Ia berada di perut ikan besar, tempat yang tidak lazim itu. Namun sebenarnya saudara-saudara, pertanyaannya, apakah Yunus benar-benar sendirian di sana? Jawabannya, Yunus tidak sendirian. Karena banyak orang di dunia ini sampai detik ini yang juga merasa ngeri ketika kehidupan ini membawa mereka semua, membawa kita semua ke tempat-tempat yang tidak lazim. Bencana alam membawa kita manusia berada di tempat yang tidak lazim. Pengungsian yang gelap, pengap, kotor, bau, banyak orang kumpul di sana. Bahkan malah ada korban bencana alam yang harus dilarikan ke rumah sakit. Tapi kebanyakan dari mereka juga harus bergeletakan di sana sini karena penuh rumah sakitnya. Kita sudah bisa melihatnya di televisi di awal tahun 2021 ini. Banyak korban bencana alam, tanah longsor di Jawa Tengah, gempa bumi di Sulawesi, banjir di Kalimantan, gunung meletus di Jawa Timur, dan banyak lagi. Saudara-saudara kita ini, banyak manusia ini hidup di tempat yang tidak lazim itu, dan mereka merasakan penderitaan, kecelakaan, sakit penyakit, membawa manusia berada di ruang ICU, berada di bilik-bilik rumah sakit, dan menimbulkan kesedihan, ratapan, serta lelehan air mata. Bahkan membawa manusia pada kematian yang ditakutkan oleh sebagian besar manusia. Kita mengingat kembali peristiwa kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182. Betapa itu mengerikan, membuat jutaan rakyat Indonesia itu ikut sedih dalam kedukaan.
Bapak Ibu Saudara bisa lihat tayangannya ketika hari terakhir tim SAR itu mau selesai menyelamatkan gitu ya. Selesai tugas penyelamatannya dan ada beberapa orang yang tidak bisa ditemukan korbannya itu, 19 atau berapa orang termasuk Kapten Afwan kalau nggak salah namanya ya, Afwan itu. Lalu seluruh keluarga korban ini dibawa naik kapal. Mereka dihantarkan di samudra Kepulauan Seribu dan mereka menabur bunga di sana. Mudahkah Bapak Ibu Saudara? Oh tidak. Ketika saya melihat video itu merinding tubuh saya. Ketika mereka menabur bunga itu, mereka menangis, mereka menjerit. Mereka tidak bisa lagi berjumpa dengan orang-orang yang mereka cintai. Begitu juga dengan pandemi COVID-19 yang tidak berakhir. Sejak Maret 2020 kan Bapak Ibu Saudara. Tiap hari merenggut nyawa, tiap hari membuat kepanikan, tiap hari membuat ketidaknyamanan, bahkan tiap hari kita menemukan ketidaklaziman. Inilah hidup Bapak Ibu Saudara, inilah realita di mana kehidupan ini membawa kita ke tempat-tempat yang tidak kita minta, yang tidak lazim, yang tidak kita maui dalam hidup ini. Kehidupan ini memang tak selalu membawa kita ke tempat yang lazim, tempat yang nyaman, tempat yang aman, tempat yang penuh kedamaian, common place, tempat yang biasa. Kadang hidup ini justru membawa kita berada di tempat yang tidak lazim seperti Yunus berada di dalam perut ikan besar. Tempat yang asing, abnormal, mengguncang jiwa, menimbulkan kengerian, ketakutan, bahkan mengancam nyawa. Seperti perut ikan besar. Tetapi Yunus tidak sendirian Bapak Ibu Saudara. Banyak orang di dunia ini, termasuk mungkin kita, sedang berada di perut ikan besar itu. Kisah Yunus ini adalah kisah anak manusia. Di manakah Tuhan pada saat itu? Seperti Yunus. Mungkin kita merasa bahwa Tuhan begitu jauh, bukan? Tidak terjangkau, tidak terselami. Mungkin Tuhan sedang marah. Mungkin Tuhan sedang diam 1000 bahasa. Tuhan sedang bungkam. Bahkan mungkin Tuhan pergi meninggalkan kita dan mengusir kita ke tempat yang dalam. Sehingga kita berada di tempat yang lazim, di perut ikan besar. Namun benarkah demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Kitab Yunus yang kita baca tadi mengatakan tidak. Ketika Yunus melarikan diri dari tugasnya yang diberikan oleh Tuhan, dan Yunus pergi ke Tarsus, ternyata di tengah lautan Tuhan mengirimkan badai besar untuk mengombang-ambingkan kapal Yunus. Dan ketika diundi oleh orang-orang di kapal itu, sampailah Yunus harus dilempar ke laut. Karena semua barang sudah dilempar kok. Kita harus melempar seseorang ini. Siapa? Ternyata Yunus yang dapat undian. Dan ketika Yunus dilempar ke lautan, dia terombang-ambing oleh samudra raya yang begitu hebat itu. Tuhan mengirimkan ikan besar untuk menangkap Yunus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, badai besar dan ikan besar justru menjadi alat Tuhan untuk menolong Yunus. Bagi orang Israel, air Samudra Raya tadi itu
adalah simbol ancaman, mara bahaya. Gitu ya. Bahkan simbol kematian. Dan sama seperti kita, orang kena banjir, orang kena air terjun, orang kena hujan atau bagaimana itu bisa karena air bisa menyebabkan bahaya. Listrik kena air konslet bisa kebakaran dan lain sebagainya. Nah, maka ketika Yunus itu dikepung air yang besar dan banyak itu, justru dia merasa aman. Tempat paling amannya justru berada di perut ikan. Dan ini menandakan bahwa di tengah kepungan samudra raya dia dilindungi Tuhan di dalam perut ikan itu. Dan lambat laun Yunus menyadari hal ini, bahwa Tuhan pun hadir di dalam perut ikan itu. Dan disitulah dia berdoa bahwa Tuhan ada. Ayat 7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan doanya didengar Tuhan. Karena ada tertulis, sampailah doaku kepada Tuhan ke dalam bait-Mu yang kudus. Dan saat itulah Bapak Ibu Saudara, Yunus merasa Tuhan begitu dekat. Doanya sampai kepada Tuhan. Mengapa? Ya karena Tuhan hadir tadi. Tuhan hadir di situ. Tuhan ada di dalam perut besar itu untuk menolong Yunus. Tuhan ada, Tuhan hadir di tempat di mana Yunus mengira itu adalah nerakanya. Tapi bagi Tuhan tidak ada neraka. Kenapa? Karena justru Tuhan pun mengunjungi neraka. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia turun ke dalam kerajaan maut. Neraka pun dikunjunginya supaya banyak jiwa yang terhilang itu terselamatkan. Tidak ada tempat yang terlalu jauh dan tidak ada tempat yang terlalu asing untuk Tuhan hadiri. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan ini memang membawa kita ke tempat yang tidak lazim, yang asing, seperti yang saya ceritakan tadi. Bahkan menakutkan dan mengancam nyawa kita. Tetapi ingatlah satu hal, bahwa Tuhan hadir di situ. Tuhan hadir bersama kita di dalam tempat-tempat yang tidak lazim itu. Saya ingat betul Agustus 2008. Waktu itu saya masih 20 tahun. Hampir 1 bulan penuh, saya, ibu saya dan mbak saya itu harus berada di tempat yang tidak lazim. Di mana itu? Di rumah sakit Bethesda, Yogyakarta. Karena bapak saya, Pendeta Christian Nuryadi, dirawat di sana hampir 1 bulan penuh. Kami tidak pernah meminta untuk berada di tempat yang tidak lazim itu. Tetapi kehidupan membawa kami ke sana. Dan apa yang terjadi? Sekalipun kami harus menangis dan meratapi karena melihat bapak kami yang semakin hari kondisinya menurun, bahkan tidak sadarkan diri. Namun Tuhan mengirimkan banyak orang untuk menguatkan kami. Mereka mengajak doa. Ya, saya masih semester 3 teologi Duta Wacana waktu itu Bapak Ibu Saudara. Saya sampai tidak bisa berdoa. Jadi seperti gemeteran sendiri melihat bapak sendiri gitu ya, terbaling lemah kaku, gak bisa apa-apa. Biasanya bapak saya di mimbar sini khotbah gitu ya, mendoakan banyak orang. Sekarang bapak saya didoakan. Dan saya sebagai anaknya gak bisa doain waktu itu. Tetapi Tuhan mengirimkan banyak orang untuk menguatkan saya dan keluarga saya. Dan di dalam doa-doa mereka itu, hati saya pun mengaminkan
setiap doa yang mereka panjatkan. Dan tepat 25 Agustus 2008, Tuhan memanggilnya pulang ke pangkuannya. Dan kami pun siap melepaskan Bapak kami. Sekalipun secara manusia tidak siap, tetapi kami harus siap untuk melepaskannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita pernah berada di tempat-tempat yang tidak lazim, dimanapun itu. Tetapi ingatlah satu hal, Tuhan hadir di mana-mana. Tuhan hadir dimanapun kita berada. Dia hanya sejauh doa. Pernah dengar lagunya kan? Nikita pernah menyanyikannya. Baitnya sangat indah sekali. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, tempat yang gak lazim, suasana gak lazim. Ingat masih ada seorang penolong bagimu, dia tak pernah jauh darimu. Ini bukti Tuhan hadir di tempat tak lazim itu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Sebagaimana Yunus berdoa, kita pun perlu berdoa. Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, kami tahu kehidupan yang kami jalani ini tidaklah mudah. Meski kami tidak pernah meminta untuk merasakan penderitaan, namun kehidupan ini justru membawa kami ke tempat-tempat yang tidak lazim, sehingga kami harus merasakan banyak hal yang tidak kami maui dalam dunia ini. Ratapan, erangan, keluhan, teriakan, bahkan rasa tak kuat lagi ya Tuhan, ada di dalam diri kami. Seakan kami sudah menyerah dan mau berhenti mengakhiri kehidupan kami. Oh Tuhan, kami pun merasakan seperti yang Yunus rasakan. Namun kami pun juga ingin melakukan seperti yang Yunus lakukan. Di dalam situasi yang sulit itu, kami ingin tetap merasakan bait-Mu yang kudus. Kami ingin tetap berjumpa dengan-Mu di dalam setiap doa-doa yang kami panjatkan. Kami percaya Tuhan tidak jauh dari kami. Tuhan begitu dekat di dalam diri kami, di dalam kehidupan keluarga kami, bahkan di dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami, agar kami tetap memiliki iman yang teguh untuk selalu mengingat setiap kebaikan-Mu di dalam setiap peristiwa kehidupan kami. Bahwa Tuhan hadir di sana. Tuhan senantiasa memeluk kami, mendekap erat kami, sehingga kami tetap bisa berdiri tegak hingga hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin melangkah maju bersama-Mu selamanya. Di dalam dan demi Kristus Yesus kami bersyukur. Amin.
Marilah kita tanggapi firman Tuhan dengan menyatakan kebergantungan kita kepada Tuhan dan betapa kita memerlukan pimpinannya. Melalui Kidung Jemaat 457 bait 1, 2, dan 3. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita memperbaharui pengakuan iman kita bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu mengingat bahwa sekalipun kita tidak pernah meminta, namun kehidupan ini akan membawa kita kepada hal-hal atau tempat-tempat yang tidak lazim.
Namun meski demikian, tetaplah kita ingat satu hal, bahwa Tuhan pun hadir di situ untuk menolong kita. Maka marilah kita kembali ke dalam kehidupan sehari-hari kita dan kita memohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari kini, esok, dan selama-lamanya. Amin. Setia